Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Astar Aswati MPD dan Bapak Sofian Hendrayana SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Budaya Sunda, dan teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kelancaran sehingga kita dapat berjumpa meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Salawat serta salam tetap curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai dongeng. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan rekan saya dari kelompok 5. Yang pertama, ada Kalista Salsabila dengan nomor NPM 2050627. Yang kedua, ada Neng Hana Marliani dengan nomor NPM 2050605. Yang ketiga, ada saya sendiri, Siti Nuraisyah, dengan nomor NPM 2050604. Yang keempat, ada Siti Rahma Suci Aulia dengan nomor NPM 2050622. Dan yang terakhir ada Weldy Martadika dengan nomor NPM 2050610. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baiklah, saya Weldy Martadika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, berupa fiksi atau tidak nyata atau khayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta sebagai hiburan. Yang dimaksud pengertian dongeng yaitu merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata, fiktif, untuk digunakan sebagai pelajaran serta sebagai hiburan bagi masyarakat. Ada struktur dongeng. Struktur dongeng terbagi menjadi 3 bagian penting, yakni pendahuluan, isi atau peristiwa, serta penutup. Yang pertama, pendahuluan, berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua, isi atau kejadian peristiwa, yang merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Yang terakhir, yang ketiga, penutup, merupakan bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhir cerita. Terima kasih. Selanjutnya ada unsur-unsur dongeng anu kahiji, jajar tema. Jajar atau tema nyaeta ide, gagasan atau napi pokok pikiran anu ngajiwaan carita. Nu kadua, latar atau setting. Latar atau setting nyaeta patempatan waktu atau mangsa atau suasana lumangsungna carita. Nu katilu, palaku atau tokoh. Pelaku atau tokoh nyaeta naon-naon anu bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan, atawa bangsa, jin jeung siluman anu ngalalakonkeun tur dilakonkeun dina carita. Anu kaopat, galur atawa alur. Galur atawa alur nyaeta runtuyan kejadian dina carita anu ngawangunkeun hiji lalakon nepi ka ngalenjerkeun. Nu kalima, amanat atau pesan. Amanat atau pesan nyaeta rupaning hal atawa perkara nu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Selanjutnya aya ciri-ciri dongeng. Anu kahiji, diceritakeun dengan alur yang sederhana. Anu kadua, alur cerita singkat dan cepat. Anu katilu, tokoh yang ada diceritakan secara adil. Anu kaopat, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Anu kalima, ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Anu kagenep, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu mite, menceritakan tentang hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, serta hal-hal gaib lainnya. Yang kedua yaitu sage, menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seorang tokoh. Yang ketiga yaitu fabel. Bentuk dongeng yang tokoh utamanya ini ialah hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu legenda, menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian atau asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Yang kelima yaitu cerita jenaka, cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Yang keenam yaitu cerita pelipurlara, cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu serta juga menggunakan media seperti wayang
dan juga alat lainnya. Dan yang terakhir yaitu cerita perumpamaan, suatu bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Baik, terima kasih. Contoh dongeng Sunda. Sikabayan Ngalatutut. Tema kemanusiaan, alurnya alur maju, tokoh dan watak Sikabayan penurut dan bodoh, nenek pemarah, setting latar, rumah dan sawah, latar suasana senang dan mengejutkan. Sikabayan yang tidak ada pekerjaan sedang rebahan di atas tempat tidur kayu yang terletak di halaman rumah. Terkadang melamun seperti orang yang sedang pusing memikirkan masalah negara. Kabayan, bangun, matahari sudah ada di atas kepala, ucap neneknya. Daripada diam gak jelas, mending ngambil tutut. Memang di mana ngambilnya, Nek? Si Kabayan malah balik nanya. Jangan pura-pura tidak tahu ya, di sawah lah. Cari sawah yang baru dibajak, biar banyak tututnya. Tidak terlalu lama dari itu, dia pergi berjalan, mengikuti bayangannya, sampai akhirnya dia tiba di sawah yang baru selesai dibajak. Terlihat banyak sekali tutut, sebab airnya jernih. Sebab ketika terlihat bayangan langit, ia berpikir bahwa sawah itu dalam, padahal tinggi air itu tidak sampai 1 jengkal. Kenapa ini sawah dalam sekali, ucap si Kabayan dalam hati. Selanjutnya, dia mencari lidi dan getah nangka. Maksudnya, biar mudah mengambil tututnya. Seharian dia hanya menempelkan getah ke batang lidi, tapi tidak ada satupun tutut yang berhasil direkatkan oleh getah. Ada beberapa, tapi itu juga karena didapat dari tutut yang tergeletak di samping pematang sawah. Terima kasih. Selanjutnya, di rumah, neneknya menunggu sampai kesal, padahal sudah menyiapkan beberapa bumbu untuk memasak tutut. Kemana ini anak, sudah mau waktu asar, ucapnya dalam hati. Merasa ada yang aneh, neneknya menyusul ke sawah. Benar saja, terlihat si Kabayan sedang berbicara sendiri, sebab susahnya ngambil tutut menggunakan getah. Kabayan lama banget sih ngambil tututnya, padahal itu kan banyak tutut berserakan di sawah. Kenapa kamu hanya melihat saja, tegas neneknya. Mohon maaf Nek, ini sawahnya sangat dalam, susah banget, coba lihat, terlihat bayangan langit, artinya sawah ini dalam sekali. Mendengar jawaban si Kabayan, neneknya kesal banget, langsung saja dijorongkan ke sawah itu. Lah ini kok tidak dalam ya, jika seperti ini dari tadi saya ambil semua tutut ini, terserah kamu saja. Nenek pergi meninggalkannya dan pulang ke rumah. Selanjutnya ada unsur intrinsik dari cerita di atas. Tema kemanusiaan, alur maju, tokoh dan watak, si Kabayan dan nenek, si Kabayan penurut dan bodoh, nenek pemarah. Setting latar tempat, latar suasana, latar tempat, rumah dan sawah, latar suasana senang dan mengejutkan. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan menarik kesimpulan hasil diskusi dari kelompok 5. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau tidak nyata atau hayalan. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang, yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila masih ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa menanyakan di sesi tanya jawab atau di forum diskusi. Dan bila masih kekurangan baik dalam pemaparan materi atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.